Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca artikel tentang pendapatan nasional? Seperti ini, atau ini. Tahukah kalian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu? Setiap negara pasti memiliki pendapatan nasional yang berbeda. Seperti negara kita tercinta ini, pasti mempunyai pendapatan yang berbeda dengan negara Singapura, Malaysia, atau bahkan Brunei Darussalam. Pendapatan itu sendiri adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dari aktivitas yang dilakukannya. Pendapatan bisa berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan juga laba. Tapi kalau dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam sebuah negara, pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Para ahli ekonomi mempunyai definisi yang sangat beragam terhadap pendapatan nasional. Seperti menurut Alfred Marshall, seorang ekonom klasik, pendapatan nasional adalah tenaga kerja atau modal dari suatu negara yang mengolah sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material dan imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Marshall menggunakan istilah jumlah neto komoditi karena pendapatan nasional bukan semua barang atau jasa yang diproduksi dalam 1 tahun, karena beberapa produksi harus disimpan untuk produksi tahun berikutnya. Menurut Irving Fisher, pendapatan nasional yang hakiki adalah hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Terdapat beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau yang disebut dengan gross domestic product. Pendapatan nasional atau PDB ini diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Kemudian adalah produk nasional bruto atau gross national product. Ini adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata dari penduduk pada suatu negara dan pada waktu tertentu. Yang keempat ada produk nasional neto atau net national product. Ini adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu atau 1 tahun setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi. Depresiasi adalah pengurangan nilai barang karena digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kelima ada pendapatan nasional neto atau net national income (NNI), adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam periode tertentu. Periodenya yaitu biasanya 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Yang keenam ada pendapatan perseorangan atau personal income atau PI, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Dan yang terakhir ada disposable income atau bisa disebut sebagai pendapatan yang siap untuk dibelanjakan.
Pendapatan ini sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Jadi, sang penerima bisa langsung menggunakan untuk keperluan konsumsi dan lain sebagainya. Perhitungan pendapatan nasional dalam suatu negara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tingkatan ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang telah diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat atau secara keseluruhan, sumbangan dari beberapa sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Di samping memiliki tujuan, perhitungan pendapatan nasional juga memberikan berbagai manfaat untuk pemerintah, perusahaan, atau pihak lain yang membutuhkan. Berikut ini adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, dijadikan sebagai evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kemudian untuk mengukur perubahan perekonomian dari periode ke periode selanjutnya atau dari tahun ke tahun. Kemudian untuk membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Kemudian sebagai indikator dalam menilai kualitas hidup suatu negara. Sebagai indikator untuk pembandingan kinerja ekonomi antar negara. Sebagai indikator untuk membandingkan kualitas standar hidup satu negara dengan negara yang lain, kemudian sebagai tolak ukur dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah sebagai tolak ukur dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Nah, dari sini, apakah kalian sudah mengerti apa itu pendapatan nasional? Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan jangan lupa kumpulkan tugas di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.